Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Budak harapkan kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya, dengan penuh semangat. Ya. Pada semester 2 ini kita masih tetap melakukan pembelajaran secara daring ya, karena situasi masih seperti ini ya anak-anak. Tetap semangat walaupun kita daring, selalu perhatikan materi-materi yang diberikan oleh Bu Ratna dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ratna. Nah, jika kalian kesulitan nanti bisa WA Bu Ratna nggih, nomornya insyaallah kalian semuanya sudah tahu nggih. Nah, di sini Bu Ratna untuk minggu kemarin kita sudah belajar lewat YouTube. Nah, sekarang ini Bu Ratna akan mengulangi lewat ini materi yang Bu Ratna sampaikan sekarang ini. Kemarin yang pertama yaitu ya, bab pertama di kelas 8 semester 2 yaitu tentang teorema Pitagoras. Apa toh Pitagoras itu? Ya, coba sekarang ini perhatikan. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan teorema yang menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi yang ada di dalam sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi Pitagoras ini nanti berlaku pada gambar segitiga, suatu gambar yang ada segitiganya siku-siku. Teorema ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang bernama Pitagoras. Ya. Adapun bunyi atau dalil teorema Pitagoras yaitu, ya ini nanti sering keluar biasanya. Pada suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Dari teorema tersebut dapat kita buat sebuah rumus. Ya, perhatikan gambarnya ini dulu. Ya. Kita di sini punya segitiga siku-siku ini. Siku-siku ini ditandakan dengan mana? Ini loh, ada tanda siku-sikunya di sini. Dia siku-siku di titik A. Ini kita beri nama ini siku-sikunya di titik A. Berarti dua titik yang lain kita beri nama titik B dan titik C. Nah, di gambar ini juga ada huruf kecil. Lah bagaimana menamai huruf kecil ini? Coba perhatikan. Ya, kita mulai dari A. Huruf A ini yang miring, ya. Nah, A ini diperoleh dari mana? Ini loh, sudut, ya. Sisi di depan sudutnya, ini sudut A. Sudut A di sini di depannya, berarti ini. Di depan sudut A ini kita beri nama sisi A kecil. Terus sisi di depan sudut B. Sudut B di sini. Di depannya. Berarti ini, sisi ini. Sisi AC. AC kita beri nama sisi B. Kemudian sudut C di atas, titik yang atas. Nah, di depan sudut C. Ya, kita tarik ke bawah. Berarti sisi apa? AB. AB ini berarti kita beri nama garis C. Nah, pada Pitagoras tadi kan sudah diketahui jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-siku itu sisi yang membentuk sudut siku-siku. Berarti sama dengan kuadrat sisi miring. Sisi miringnya apa? BC. Berarti ini BC kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Apa? AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Bu Ratna ulangi. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau kalau kita tulis dengan huruf kecil tadi, BC sisi miringnya itu A, maka A kuadrat. Sisi yang lain, B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini nggih. Jadi ini. Ya, keterangannya dari gambar di atas
apabila panjang sisi miring. Nah, sisi miring itu dalam matematika disebut hipotenusa, yaitu ya, hipotenusa. Ya, sisi miringnya tadi Bu Rana gambarkan A kecil. Panjang sisi penyikunya apa? B dan C. Sesuai penjelasan tadi nggih. Maka teorema Pitagoras bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, sisi miring kuadrat berarti ini tadi. Nah, BC kuadrat ini. BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. AB kuadrat atau AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya, inilah anak-anak nggih rumus dari Pitagoras. Satu aja yang kalian pahami dulu ini, ya. Nanti kalau mau mencari sisi yang lain tinggal kita pakai satu rumus ini. Ya, ingat sisi miring kuadrat BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Jadi AC kuadrat tambah AB kuadrat atau AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, di sini tadi dipakai huruf kecilnya ini nggih, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya. Nah, ini nggih keterangannya tadi. A itu sisi miring, B itu tinggi. Nah, kembali sini. A ini sisi miring. B itu tinggi. Nah, kan C itu yang alas. Sekarang kita ke contoh soal. Ya. 1. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku AB 3 cm dan AC 4 cm. Tentukan panjang sisi miring BC. Ini segitiganya ABC. Kita gambar dulu segitiga ABC. Sisi siku-sikunya AB dan AC. AB ya kita letakkan berarti A ini di siku-sikunya di sini. AB sama AC. AB-nya kita letakkan 3. AC-nya kita letakkan 4. Kita disuruh menghitung panjang sisi miring. Ya, sesuai dengan rumus Pitagoras tadi, sisi miring kuadrat BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maka AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Lah, ini kan BC kuadrat. Kok kuadratnya hilang Bu di sini? Ya, kita hilangkan aja enggak apa-apa. Kalau kuadratnya hilang, maka di ruas kanannya kita beri tanda apa? Akar. Jangan lupa ya. Kita beri tanda akar. AB-nya kita masukkan ya. Ini berarti BC sama dengan akar. AB-nya kita masukkan 3 kuadrat. Sedangkan AC-nya kita masukkan berapa anak? 4 kuadrat. Oke. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25. Maka BC-nya akar 25. Berapa? 5. Ya. Ini nggih. Jadi kalau kita menentukan sisi miring, ini nggih rumusnya jangan lupa. Kalau mau menghilangkan kuadratnya, ini ruas kanan di akar. Ya. Contoh yang kedua. Masih sama. Perhatikan gambar berikut. Ini langsung ada gambar. Segitiga ABC. Dia siku-siku di titik A. Di sini ya, siku-siku di titik A. Ini diketahui panjang sisi miringnya 15. Ya, sekarang yang diketahui panjang sisi miringnya 15 cm. Kemudian diketahui AB. AB-nya 12 cm. Tentukan panjang AC. Nah, yang tegak yang ditanyakan AC. Ya. Cara mengerjakan bagaimana? Tetap pedomannya kita menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras itu tadi sisi miring kuadrat berarti BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat tambah AC kuadrat. Kita masukkan dulu yang diketahui. BC diketahui 15, berarti 15 kuadrat. Ya. Karena yang diketahui ini ya yang ditanyakan nanti adalah sisi tegaknya. Di sini akar pangkatnya tidak usah dihilangkan dulu. Kita hitung dulu seperti ini.
Ya. BC-nya 15, AB-nya berapa? 12. Di 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah AC kuadrat. Biarkan seperti ini dulu. Ya. Terus penyelesaiannya. Nah, 15 kuadrat berapa anak? 225. 12 kuadrat berapa? 144. Ditambah AC kuadrat. Maka kalau mau mencari AC kuadrat berarti 144-nya dibawa ke ruas kiri. Oke. Nah, ini berarti balik posisinya. AC kuadrat sama dengan ya 225 dikurangi 144. AC kuadrat sama dengan dikurangi hasilnya 81, maka kalau AC saja nggih kuadratnya hilang, maka yang ruas kanan di akar 81, maka AC 9 cm. Nah, contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Sama. Segitiga ABC, dia siku-siku di titik C. Sisi miringnya 15. Sisi AC-nya 12. Maka yang ditanyakan sisi BC. Ya, sama menggunakan rumus Pitagoras tadi, sisi miring kuadrat, AB kuadrat ya, ikuti ini. Ya, sisi miringnya AB, maka kita tulis AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, AB 15 kuadrat, AC 12 kuadrat ditambah BC kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat 144. Maka BC kuadratnya 225 kurangi 144. Maka BC kuadratnya kalau dikurangi 81, BC kuadrat. Kuadratnya hilang, ruas kanan di akar. Akar 81, 9 cm. Ya, ada satu latihan soal. Satu. Silakan anak-anak kerjakan. Hasilnya, pekerjaannya silakan dikirim ke satu aja ya, kita sepakati. Kalau kemarin ke Classroom kalian banyak yang tidak mengerjakan. Sekarang silahkan dikirim ke WA Bu Ratna aja. Ya, kirim ke WA-nya Bu Ratna. Di pekerjaannya atas silahkan diberi identitas dulu, nama, kelas, sama nomor absen. Ya, langsung dikirim ke WA Bu Ratna. Sekian dari Bu Ratna. Bu Ratna akhiri. Insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.